Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, berdosakah jika mengambil uang suami diam-diam untuk membeli keperluan sendiri kalau suaminya pelit? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijrah, peristiwa itu disebut dengan Fathu Makkah. Lalu kemudian Nabi duduk di atas bukit Safa, datang seorang perempuan. Kata perempuan ini, "Inna Aba Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku namanya Abu Sufyan, orangnya syahih. Syahih itu lebih parah daripada bakhil. Pelit sekali. Bolehkah aku ambil uangnya untuk memberi makan anak-anakku dan keperluan aku sehari-hari? Kata Nabi, ambillah. Ambil secukupnya untuk keperluan sehari-hari. Makanya seorang suami ketika setelah akad nikah disuruh Pak Kua coba baca ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya standar. Untuk kota itu kira-kira standarnya untuk keperluan makan, rumah, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak, itu kira-kiranya berapa cukupnya untuk kota itu. Tentu kita tidak bisa samakan antara Saudi Arabia, Maroko, Sudan, Jakarta, Pekanbaru, Sumatera, Kalimantan. Tidak sama. Papua beda. Makanya digunakan kata urf. Menurut standar di negeri itu berapa? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, yang sedang. Standarnya 3 juta. Lalu suami memberi 1 juta, maka boleh dia ambil 2 juta. Lebih dari itu berarti dia melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampau batas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengembalikan uang kepada orang yang saya ambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Jumlahnya saya lupa. Saya sebagai orangnya sudah pindah. Juga sebagian orangnya sudah pindah, tak tahu kemana. Pertama harus dipastikan jumlahnya berapa. Kalau tidak ingat angka nominalnya agak-agak, kita bisa memprediksi. Kira-kira dulu tahun 90-an kita SMP. Kira-kira kalau anak SMP ngambil uang berapa? Ya, taruhlah 100 ribu. 100 ribu tahun 90 itu, angkanya dulu tetapkan 100. Yang kedua, berapa gram emas? Karena yang tidak berubah itu adalah dinar harga emas. Jadi kalau tahun 90 itu harga 100 ribu itu 1 gram emas, tahun 90, maka kalau mau bayar tahun 2020 bukan dengan 100 ribunya, tapi dengan 1 gram emasnya. Karena terjadi inflasi, harga mata uang berubah. Tidak sama 100 ribu tahun 90 dengan tahun 2020. Tapi harga emas 1 gram sama. Jadi kalau harga 100 ribu itu 1 gram emas, berarti bayar sekarang tahun 2020 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang 500 ribu. Maka bayarlah 500. Yang ketiga, cari ahli warisnya. Tidak diketahui di mana ahli warisnya, 4, serahkan untuk masalih ammah. Masalih ammah, maslahat umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Bukan person, tapi masalih ammah, kepentingan umum. Wallahu a'lam bishawab. Dalam surat An-Nisa ayat 103 dikatakan, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud ayat di atas? Bukankah Allah yang menentukan waktu itu sendiri? Siapa orang beriman yang dimaksud dari ayat itu? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, sesungguhnya salat, 'alal mu'minina, diwajibkan Allah bagi orang-orang beriman. Kitaban mawquta, waktunya sudah ditentukan. Yang menetapkan waktu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ada yang sir, ada yang jahar. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj menerima 5 waktu. 50 terlalu berat, jadi 5. Tapi teknis waktu, nama, cara, tata caranya itu setelah dia turun ke Makkah.
Coba lihat kitab Muwatta Imam Malik tahun 179 Hijrah, bab-bab awal tentang sholat, waktu sholat. Maka datang Jibril alaihissalam mengajarkan subuh begini bacaannya, subuh begini 2 rakaat. Nanti waktunya begitu ini, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang menetapkan siapa? Allah. Diwajibkan pada siapa? Orang beriman. Yang membawa siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.